Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dihibur oleh Allah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 3 ayat 7 sampai dengan ke-9. Maka kami juga saudara-saudara dalam kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah kesesakan hidup, di tengah kesukaran hidup, di tengah problem hidup, manusia membutuhkan hiburan. Biarlah kami mencari hiburan yang benar, yaitu hiburan yang berasal dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita belajar di sekolah, ada 3 macam kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, mungkin rasa aman, pendidikan, dan yang lainnya. Tetapi yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan hiburan. Artinya kita boleh bertemu dengan hiburan sewaktu di zaman terdahulu. Televisi dan segala sesuatu belum sangat luar biasa media sosial seperti sekarang. Maka salah satu yang sangat ditunggu-tunggu acara keluarga yaitu sirkus. Sirkus itu menampilkan berbagai macam hiburan. Ada komedi, ada sirkus yang kemudian melihat berbagai macam binatang-binatang lucu, anjing yang bisa menari, burung yang bisa bernyanyi, dan kemudian burung kakatua yang bisa berhitung, dan ada banyak sekali hal-hal lain. Bahkan binatang yang terbesar, kuda, gajah pun ada di sana. Semuanya dalam rangka mencari hiburan. Anak-anak sekarang mengatakan dia membutuhkan me time, waktu untuk sendiri, waktu untuk mendapatkan hiburan dan dijauhkan dari segala macam kesibukan problem hidup yang terjadi. Tetapi apa terang kebenaran firman Allah yang disampaikan di dalam bacaan yang kita baca tadi dalam 1 Tesalonika 3 ayat 7 sampai ke 9. Maka kami juga saudara-saudara dalam kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita atau segala hiburan yang ilahi yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Pada ketiga ayat ini kita melihat yang pertama bahwa sukacita hiburan itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, hiburan itu tatkala orang-orang yang dekat dengan kita dan kita sendiri, yaitu hidup di dalam iman dan teguh berdiri di dalam Tuhan. Itu adalah hiburan. Ada satu keluarga yang kemudian bercerita konseling dan bertanya, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menghibur anak saya? Karena anak saya itu gagal di dalam ujian, sementara dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Lalu bagaimana saya menghiburnya? Saya menyampaikan kesaksian saya, anak saya juga sama, sekolah di luar, dia menghadapi tekanan yang luar biasa. Dia merasa banyak sekali problem yang dihadapi. Saya cuma pesan satu hal kepada anak saya. Apapun keadaan yang ada, engkau bisa gagal di banyak aspek, tetapi selama engkau tidak meninggalkan Tuhan, engkau tetap berdiri di dalam jalan Tuhan, maka itu adalah kesuksesan yang tertinggi dari seluruh kesuksesan hidup yang bisa diraih lewat dunia ini. Mungkin sukses lewat pendidikan, sukses di dalam finansial, sukses mencapai karir, sukses mendapatkan mimpi, sukses mendapatkan benda, apa itu tanah, rumah, mobil, iPhone, katakanlah handphone yang terbaru, termahal, semuanya itu. Tetapi kalau engkau sudah meninggalkan Tuhan, maka itu adalah penderitaan yang paling luar biasa buat orang tua yang beriman dan anak-anak yang dibimbing di dalam iman. Sehingga dengan kata lain bahwa hiburan yang paling luar biasa adalah kalau kita tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan di dalam iman kita. Dan kita senantiasa mendapatkan sukacita, hiburan dari Allah. Kita tetap kuat, kita bisa memandang seluruh masalah hidup yang ada dari terang kebenaran firman Allah. Kita tidak setapak pun meninggalkan jalan Tuhan. Kita tidak seinci pun kemudian memperkarakan Tuhan, lalu seakan-akan kita adalah hakimnya Tuhan,
lalu kita memprotes Tuhan, mengkritik Tuhan. Kita berlogika dengan cara berpikir kita, Tuhan mengapa tidak begini dan Tuhan mengapa tidak begitu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa menerima jalan Tuhan dan tidak bisa menerima kenyataan hidup. Bila kita menjadi orang yang dihibur oleh Allah, jangan mencari hiburan sebagaimana ada hiburan-hiburan yang sifatnya netral seperti sirkus tadi, hiburan kemudian ke alam terbuka. Tapi ada orang yang mencari hiburan dengan melakukan dosa, dengan mabuk-mabukan, obat-obatan, melakukan perilaku yang asusila, lalu kemudian melanggar lalu lintas, melakukan perkara-perkara yang sifatnya itu vandalisme. Orang itu terhibur dirinya karena bisa memuaskan hawa nafsunya, tapi orang lain dirugikan. Orang lain kemudian menjadi bisa mengalami kecelakaan. Dan itu bukan hiburan, itu adalah keberdosaan. Baik itu dilakukan kepada diri kita sendiri, dengan berjudi, dengan mabuk-mabukan, makan obat, berkata-kata kasar, kotor dan kasar, memakai media sosial hanya untuk mengumpat, mengkritik, meluapkan seluruh hawa nafsu, maka itu bukan hiburan, itu keberdosaan. Bila kita menjadi orang yang terus memiliki iman yang percaya dan sukacita itu berasal dari Allah, yaitu bagaimana? Sewaktu aku terhibur, kata Paulus, oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Kita akan bersyukur dan terhibur kalau keluarga kita berada di dalam jalan Tuhan. Keluarga kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang di sekitar kita, orang yang menyembah Allah, memuliakan Allah. Tapi jangan juga terjerumus ke dalam kemunafikan. Karena kita sudah berbuat baik dan benar, lalu kita menjadi orang-orang munafik yang suka mengkritik orang lain. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari sahabat seperjalanan, di tengah segala kesusahan, kesukaran hidup yang kita alami, jangan mencari hiburan yang salah dari dunia ini, tetapi tetaplah bersandar kepada Allah, sumber penghiburan dan sukacita yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.